Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Pinmiapsari dengan NIM G0024140 dari kelompok 2418 atau kelompok B8. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai blok 2.1 lab anatomi mengenai genitouropoetika dan reproduktif. Baik, untuk soalan pertama, bagaimana sih mekanisme ereksi dan ejakulasi? Baik, untuk ereksi dipicu oleh saraf parasimpatis. Untuk impulsnya ada 3, menuju teres supraspinalis, lalu menuju nukleus paraventricularis, lalu diteruskan pada hipotalamus, dan impuls yang menuju hipokampus. Jadi impuls ini nanti akan diteruskan ke efektor melalui sistem saraf parasimpatis, serabut saraf parasimpatis 2-4. Lalu untuk inhibisinya oleh serabut saraf simpatis lumbal 1-3. Sedangkan ejakulasi ada 2 prosesnya. Yang pertama adalah emisi. Emisi itu transmisi cairan semen menuju ke OUI atau ostium uretra interna. Sedangkan ejakulasi merupakan transmisi cairan semen menuju OUE atau ostium uretra eksterna. Baik, selanjutnya ada penjabaran sedikit mengenai ejakulasi lebih lanjut. Jadi untuk ejakulasi tadi kan terbagi atas 2, ada emisi dan ada ejakulasi. Jadi untuk pada emisi terdapat 3 macam kontraksi. Ada 3 kontraksi dari suatu struktur, ada dari kontraksi ductus deferens, lalu musculus glandula vesicalis dan bulbo uretralis, dan ada kontraksi dari musculus sphincter vesica urinaria. Sedangkan untuk ejakulasi terdapat kontraksi dari 2 struktur, yaitu arteria helicinae yang akan mengalirkan darah ke daerah venula, dan kontraksi oleh musculus bulbus sponghiosus dan ischiocavernosus untuk mengeluarkan semen dari uretra. Nah, ejakulasi ini menggunakan reseptor eferen oleh nervus pudendus centrum yang akan diteruskan ke NIL CLMS lumbal 1-3 sebagai efektornya. Lalu bagaimana sih mekanismenya? Jadi impuls dari reseptor taktil pada kulit di daerah genital, terutama glans penis pada pria, dan bagian tubuh lainnya, area erogen atau area erotis yang dapat memicu hal-hal yang berbau erotis gitu ya, akan ditransmisikan ke pusat ereksi di pusat tulang belakang, khususnya sakrum 2-4, yang menyalurkannya menuju ke neuron parasimpatis saraf splanchnic pelvis sehingga memicu gairah seksual. Untuk gairah seksual ini sangat dipengaruhi oleh impuls stimulasi maupun inhibisi dari otak yang dipicu oleh persepsi sensual, imajinasi, dan faktor lainnya. Selanjutnya, melalui oksida nitrat, impuls eferen menyebabkan dilatasi atau pelebaran dari cabang arteri penis dalam atau arteri penis profunda, nama lainnya arteri helicinae, di badan erektil. Nah, arteri penis profunda ini terdapat di corpus cavernosum. Sementara vena dikompresi untuk membatasi drainase darah. Tekanan yang dihasilkan ini cukup tinggi, melebihi 1000 mm Hg di badan erektil, menyebabkan penis menjadi kaku dan naik atau ereksi namanya. Selanjutnya, pusat ejakulasi di sumsum tulang belakang pada lumbal 2-3 diaktifkan saat gairah mencapai ambang batas tertentu. Dan tepat sebelum ejakulasi, impuls simpatis eferen memicu evakuasi parsial kelenjar prostat dan emisi semen dari vas deferens ke bagian posterior dari uretra. Hal ini memicu refleks ejakulasi dan disertai dengan orgasme sebagai puncak gairah seksual. Efek orgasme dapat dirasakan di seluruh tubuh yang tercermin dari keringat dan peningkatan laju pernapasan,
peningkatan denyut jantung, tekanan darah, lalu ada tonus otot rangka. Selama ejakulasi, otot sphincter internal menutup kandung kemih atau vesika urinaria, sementara vas deferens, vesicula seminalis, dan otot bubu cavernosa dan ischiocavernosa berkontraksi secara ritmis untuk mendorong semen keluar dari uretra. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu OGF eksterna. Jadi di OGF eksterna ini struktur luarnya dari OGF interna, berarti gitu. Nah, untuk yang pertama kita lihat dari atas, ini ada mons pubis. Mons pubis itu apa? Jadi mons pubis ini strukturnya mirip gunung dan dia tuh menutupi dari simfisis os pubis. Di mons pubis ini ditumbuhi oleh banyak rambut atau disebutnya dengan nama lain pubes. Nah, selanjutnya ada labiomaios, dia tuh kayak labium mayor, kayak labium gitu. Selanjutnya, dari pertemuan antara kedua labium mayor ini membentuk yang namanya commissura anterior. Nah, selain ada labium maius, ada juga labium minus. Labium minus ini dia tuh tidak mengandung lemak dan kulit. Nah, di atas dari labium maius ini ada namanya klitoris. Klitoris ini atau disebut nama lainnya glans of clitoris, glans clitoridis, yaitu sebagai organ erektil karena dia mengandung banyak ujung dari saraf-saraf gitu ya. Nah, ketika glans clitoris mengarah ke atas, ini dari labium minor ini akan membentuk yang namanya preputium clitoris. Ketika dia ke bawah, dia akan membentuk yang namanya frenulum clitoris gitu. Nah, di antara labium mayor akan terbentuk sebuah space gitu, spatium, yang dinamakan pudendal cleft. Nah, ada juga di sini disebutnya ductus gene, dia itu sebagai kayak pembukanya dari para uretral di atas, kayak hitungnya dari uretra gitu, pintu keluarnya. Nah, selanjutnya ada juga vestibulum vagina. Nah, habis itu juga ada glandula Bartholin. Glandula Bartholin ini nama lainnya glandula vestibularis mayor. Jadi kalau di pria dia itu homolog sama namanya glandula bulbouretralis gitu. Nah, sedangkan klitoris tadi dia itu homolog sama yang namanya testis. Sama yang namanya glans penis gitu. Dia tuh sensitif untuk seksual gitu. Selanjutnya ada caruncula hymenalis. Jadi kalau caruncula hymenalis ini terbentuk ketika seorang wanita itu himennya sudah robek. Jadi dia tuh kayak sisa-sisa dari si himen ya. Nah, caruncula hymenalis ini biasanya terbentuk ketika seseorang itu sudah koitus atau melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadinya sudah terbuka ataupun beberapa orang ada kondisi trauma yang menyebabkan himennya seperti itu. Nah, selanjutnya ada frenulum dari labia mayor dan ada commissura posterior dari labia mayor. Jadi tadi kan ada commissura yang anterior dan juga ada commissura yang posterior gitu. Nah, sebelum itu di antara commissura labia mayor yang posterior sama anus ini di tengah-tengah ada raffe perineal gitu. Nah, dan tidak kalah penting di sini ada
Orificium vaginalis, dia tuh kayak pintu masuknya dari vagina. Selanjutnya untuk himen. Oke, ini untuk tambahan aja karena tadi ada Caruncula hymenalis, jadi aku akan bahas sedikit mengenai himen. Jadi untuk himen adalah selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Mungkin bagi beberapa orang ketika melakukan pertama kali melakukan hubungan seksual, dia akan berdarah gitu, karena gak salah juga karena dia nih banyak pembuluh darahnya gitu. Jadi untuk macam-macam himen ini ada 5 sebenarnya. Yang satunya tuh kondisi klinis, jadi ada kelainan gitu. Yang pertama ada anular himen, ada himen septat, dia tuh ada septumnya. Lalu ada cribriform, dia tuh kayak cuma dikit doang jalannya. Selanjutnya ada paraus introitus, dia tuh untuk orang yang sudah berhubungan seksual mungkin. Dan satunya adalah imperforata hymenalis, dia tuh kondisi ketika himennya ini sama sekali tidak ada jalan keluar. Kalau orang haid kan umumnya ada kayak jalur keluarnya gitu ya, tapi karena kondisi ini dia tuh jadinya kayak 1-3 bulan itu tidak mengalami haid. Itu merupakan kondisi yang bisa dianggap sebuah penyakit dan harus segera ditangani. Nah, ada tambahan lagi, di sini ada fossa vestibularis. Fossa vestibularis ini apa? Jadi fossa vestibularis ini ada di kayak kavum gitu, fossa di antara labium minus. Jadi di fossa vestibularis ini menjadi muara dari beberapa glandula. Contohnya ada dari glandula Bartholin atau glandula vestibularis mayor gitu. Nah, jadi sekian aja, terima kasih. Kita akan lanjut ke bagian ketiga, yaitu vaskularisasi dan inervasi dari REN. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga ada vaskularisasi dan inervasi dari REN. Jadi untuk REN atau ginjal itu kan ada 2, ada REN dextra sama REN sinistra. Nah, jadi REN ini merupakan salah satu organ di organ uroboeteka sebagai penyaring darah. Penyaring darah ini ada di glomerulusnya gitu. Lalu untuk REN sendiri, posisi REN kanan itu posisinya lebih rendah daripada REN kiri karena REN kanan itu ada desakan dari hepar. Selain itu kita akan lanjut ke bagaimana sih mulai dari vaskularisasi dari REN itu sendiri. Jadi untuk REN itu kan masuk pertama dari arteri renalis. Jadi dia dari luar, yang pertama paling luarnya itu ada arteri renalis. Selanjutnya dia akan masuk ke arteri segmentalis. Arteri segmentalis ini ada banyak, ada arteri segmentalis superior, ada arteri segmentalis yang anterior superior, jadi depan dan ada di posisi atas. Jika arteri segmentalis superior tadi ada di atas ini ya. Selanjutnya ada arteri suprarena, ada arteri segmentalis anterior inferior, jadi dia di depan cuma posisinya di bawah. Kalian tadi kan yang anterior superior ada di atas. Selanjutnya ada arteri segmentalis yang posterior, dia ada di belakang lewatnya. Dan ada juga arteri segmentalis inferior, dia dari arteri renalis bercabang turun. Selanjutnya dia lanjut ke arteri interlobaris. Arteri interlobaris ini kayak posisi ketiga gitu dari arteri renalis. Setelah itu dia akan berlanjut
ke arteri arcuata. Jadi arteri arcuata ini posisinya ada menyelubungi masing-masing dari medula. Nah, setelah itu dia akan mulai bercabang-cabang kecil kembali membentuk yang namanya arteria lobularis. Jadi arteria lobularis ini kayak nembus di korteks ini maupun dia di daerah bertini gitu. Selanjutnya, setelah dari arteria interlobularis, dia akan ke arterial afferent. Nah, dari arterial afferent ini nanti dia akan kayak ada suatu percabangan antara arterial dari arteri ke vena gitu ya, yaitu glomerular capillaris. Jadi habis dari kapiler dari glomerulus yang ada di masing-masing glomerulus yang kecil-kecil itu, dia akan dibawa keluar oleh yang namanya arterial efferent. Jadi kalau biasanya kalau kita lihat struktur glomerulus gitu ya, yang merah kan untuk yang merah kan kayak glomerulus yang ya ini, yang masuk ini adalah arterial afferent, lalu yang keluar dari glomerulus ini adalah arterial yang efferent. Selanjutnya dari arterial afferent akan diteruskan keluar melalui vasa recta atau nama lainnya capillaris peritubular. Selanjutnya dari vasa recta akan diteruskan ke vena interlobularis, lalu ke vena arcuata, dan urutannya sama, cuma kalau vena itu kan urutannya dari dalam keluar ya, jadi untuk ke atasnya sama kayak arteri urutannya, cuma posisinya aja dibalik. Lalu lanjut ke interlobaris, vena interlobaris, lalu ke vena segmentalis, lalu ke vena renalis. Nah, dari vena renalis ini dia akan keluar melalui hilus renalis, kayak struktur ini. Di sini ada hilus renalis namanya. Maaf, di sini ada hilus renalis. Nanti dia akan diteruskan ke vena cava inferior gitu. Nah, selanjutnya untuk inervasi dari ren sendiri, jadi dia untuk plexus renalisnya di bagian somatic afferent dia diinervasi oleh nervis splanchnici thoraciki. Untuk persarafan simpatisnya dia dipersarafi atau diinervasi oleh nervus splanchnicus mayor dan nervus splanchnicus yang minor. Dan untuk inervasi parasimpatisnya oleh nervus vagus atau nervus 10. Lalu untuk plexus renalis itu tuh berhubungan dengan plexus testicularis. Jadi serabut afferent akan berjalan melalui plexus renalis masuk ke medulla spinalis melalui thoracicus 10 sampai 12. Untuk drainase limfatikinya masing-masing ren dextra dan ren sinister akan bermuara ke nodi aortiki laterales atau biasanya disebutnya nodi limfatiki lumbales yang ada di sekeliling pangkal arteri renalis. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.